Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Benengan. Pulangnya berhenti di Batu Haji. Jawab salam agak kurang semangat. Mohon maaf, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elvi Sukaisi membeli minyak. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam, dari hati sampai kita yang terus bersyukur atas rahmat karunia Allah serta hidayah Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu untuk hadir di rumahnya yang insya Allah penuh dengan barokah ini, dengan satu niatan kita, satu tujuan kita adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat Isya berjamaah, nanti dilanjutkan dengan tarawih, witir dan lain sebagainya. Salawat dan salam mari tidak henti-hentinya kita sampaikan, kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah sampai malam hari ini, saat ini dan detik ini kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, banyak berselawat kepadanya. Insyaallah telah di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Imam Masjid kita, pengurus DKM atau pengurus masjid beserta perangkatnya, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, orang tua kami, bapak ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Falah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Bapak ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-8 ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak pembawa acara tadi, MC tadi, kita malam ini malam yang ke-8, artinya alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa, yaitu 7 hari ya, 7 hari. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang kita laksanakan dan amal yang Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin kita, kesehatan yang prima sehingga kita bisa mengakhiri atau sampai akhir Ramadan ini kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan dengan maksimal dan menjadi amaliyah Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Ananda santriwan dan santriwati TPQ yang Bapak banggakan, karena saya lihat ini ada yang membawa catatan ini, buku. Bagi mereka ini Pak, yang penting itu judulnya.
Judulnya penting. Kalau isinya mungkin nggak penting bagi mereka, karena mereka bisa cari itu lebih bagus dari isinya. Nanti dia pulang asal judulnya tahu, dia buka Google, wah mau ceramah Ustaz apa tentang judul itu? Ustaz Somad, Dasar Latin, ya, Adi Hidayat dan lain sebagainya. Mantap isinya. Yang penting malah ini judulnya. Karena nanti kalau mereka pulang, dia tanya sama ibunya, oh tadi ceramah Pak Ustaz itu judulnya apa? Nah, kalau ibunya nggak tahu kan dia bilang, ibunya bilang, mama, ibu bukannya nggak tahu, cuma lupa. Coba tanya sama bapakmu, ya. Tanya sama bapaknya, bapak bukannya lupa, cuma nggak ingat, sama aja. Nah, judulnya malam ini sesuai yang diamankan oleh PMB Kota Batam, yaitu segera bertaubat sebelum terlambat. 3-2T ya, ujungnya tadi. Segera bertaubat sebelum terlambat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ini tentu tidak luput dari hilaf, salah dan dosa. Siapapun orangnya, karena tidak ada manusia yang suci di atas dunia ini. Tidak ada manusia yang suci di atas dunia. Pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Karena memang kita manusia telah digariskan bahwa kita pasti pernah salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un, khairu khata'in natawatu. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa. Tetapi orang yang terbaik adalah orang yang melakukan kesalahan atau dosa itu yang mau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan kali ini, karena kita menyadari bahwa siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun status sosial kita, kita pasti pernah berdosa. Untuk itu kita harus tahu apa sih kerugiannya bagi orang yang melakukan salah dan dosa itu. Sehingga ini kita harus segera bertobat kepada Allah SWT supaya kita tidak salah dalam menyikapi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar yang kita lakukan terhadap sesama manusia, atau kedurhakaan atau kelalaian kita terhadap kewajiban kita kepada Allah SWT. Kerugian minimal paling tidak bagi orang yang salah atau berdosa tapi salah atau salah menyikapi dosanya itu, pertama akan mendapatkan sebuah kerugian. Sanksi kerugian yang didapatkan berupa penderitaan di dunia, dan bahkan yang paling berat adalah penderitaan nanti di akhirat. Penderitaan di akhirat. Di dunia apa? Kalau dunia misalnya, karena Allah tidak suka pada orang yang berbuat dosa, kedurhakaan terhadapnya, akhirnya Allah memutuskan rahmat dari orang yang banyak berbuat kesalahan tapi tidak segera bertobat kepada Allah SWT. Kalau sudah Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita, makanya mungkin barangkali bangsa kita Indonesia ini terlalu banyak dosanya. Bangsa Indonesia berarti termasuk kita, penyelenggara dan lain sebagainya, mungkin barangkali terlalu banyak dosanya dan tidak segera bertobat kepada Allah. Akhirnya banyak Allah cabut rahmatnya. Akhirnya apa? Makanya kita tidak putus dan sampai hari ini kemiskinan tetap ada. Bahkan meningkat mungkin angka kemiskinan itu, apalagi juga mungkin di Batam ini. Kemudian tentunya apa? Allah selain mencabut rezeki, tidak memberikan rezeki, keberkahan rezeki kepada orang yang banyak berbuat salah dan dosa itu, juga Allah berikan kepada orang yang banyak berbuat dosa berupa musibah, bencana. Coba lihat bangsa kita ini tidak luput dari bencana, musibah dan lain sebagainya. Ini boleh jadi karena Allah murka, karena Allah tidak senang, tidak lagi cinta, tidak lagi sayang, tidak lagi menurunkan rahmatnya buat kita. Akhirnya kemiskinan, bencana, musibah, kebodohan dan lain sebagainya. Allah akan memutuskan rahmatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang banyak melakukan salah dan dosa dan dia salah menyikapinya, tidak segera bertobat kepada Allah SWT, akan mendapatkan kerugian. Dia kalau dosa terhadap manusia, hatinya gelisah, resah, gelisah, tidak pernah menemukan ketenangan di dalam hidup ini. Mungkin harta milik orang lain, dia zolim terhadap orang lain, akhirnya dia resah, gelisah, dan terputus hubungan silaturahmi. Ada gap di antara manusia satu dengan yang lain. Kemudian juga digambarkan oleh para ulama bahwa orang yang berbuat dosa itu yang ketiga kerugiannya adalah akan timbul bintik hitam di hatinya.
Sekali berbuat salah dan dosa, seperti spidol itu di papan tulis dan binti hitam. Dosa muncul lagi binti hitam, tertutup mata hatinya. Semakin lama, semakin banyak dia berbuat salah dan dosa, akhirnya tebal binti hitam itu, akhirnya itu tidak sensitif lagi dengan hidayah Allah. Terkunci mata hatinya, keras hatinya, bahkan lebih keras dari batu. Dipanggil azan, dipanggil undang masjid, musyawarah, keras hatinya, Pak. Tidak terima lagi. Mungkin ini gambarkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim misawatu wa lahum adzabun adzim. Nauzubillah. Ini kalau kerugian ini kita sudah tahu, dan banyak lagi kerugian yang lainnya. Kalau kita sudah tahu kita berdosa dan banyak kerugiannya, tidak ada kata lain, kuncinya adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan kita, memerintahkan kita melalui ayatnya dalam surah At-Tahrim ayat 8. Surah At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya, yaitu taubatan nasuha. Siapapun kita, mulai malam hari ini adalah bulan yang penuh dengan barakah, maghfirah, ampunan Allah. Malam yang 10 kedua adalah maghfirahnya Allah, keampunan Allah. Mari kita kejar keampunan Allah dengan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda. Saya belum tua, Pak. Tidak ada kaitannya dengan tua dan muda. Kalau salah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halakal musawwifun, celaka bagi orang yang menunda, yaitu orang yang menunda taubatnya. Karena kita tidak tahu, Pak, apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita? Apakah kita masih ada jaminan ketemu dengan Ramadan tahun depan? Tidak ada jaminan. Bahkan sampai kita keluar dari masjid ini, kita pulang ke rumah, belum tentu kita masih ada jaminan kita masih hidup atau tidak. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, mari segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan amalia Ramadan. Anggaplah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memaksimalkannya. Karena ajal tidak ada yang tahu. Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal seseorang, tidak akan bisa maju sesaat pun, sedetik pun, dan tidak bisa dimundurkan sedetik pun pula. Nah, boleh jadi kita yang malam hari ini ramai, tidak ada jaminan tahun depan apakah masih penuh sop kita ini dengan jemaah kita yang sekarang ini. Boleh jadi saudara yang kita antarkan ke Temiang sana, boleh jadi bapak ibu yang duluan, mungkin saya yang belakangan, atau saya yang belakangan, bapak ibu yang duluan, tidak tahu, Pak. Karena tidak ada jaminan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di bulan yang penuh keberkahan dan maghfirah Allah ini, kita segera bertobat, memaksimalkan amalia Ramadan, karena ajal tidak ada yang tahu. Mana tahu kita sebelum Ramadan tahun depan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang sehat saja, ternyata fisiknya sehat, sepertinya semangat, tahu-tahu mati, Pak. Ya. Ada juga orang yang sakit bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun sakit, berobat sana, nggak mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu taubatan nasuha minimal paling tidak 1. Kalau kita tahu itu salah, mari segera stop. Kita tahu berbuat salah dan dosa, stop. Baik kita tahu sendiri atau diberitahu oleh orang lain kita melakukan kesalahan itu, stop mulai dari sekarang. Katakan tidak dengan dosa. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah stop, kita menyesali. Kita menyesali segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, kenapa ini sampai saya lakukan? Ya Allah, kenapa saya menzalimi tetangga saya, keluarga saya, dan lain sebagainya. Menyesali. Setelah itu berjanji tidak akan mengulangi. Berjanji sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalnya ada orang jalan pas agak gelap masuk ke dalam lubang, jatuh dia. Oh, lubang rupanya, sakit kakinya. Namun jalan lagi, besok lewat lagi di situ. Sudah tahu di situ lubang, kan dia jelas tidak akan mau lagi masuk dalam lubang yang sama. Kalau dia masih mulai, ada lubang saya masuk dia lancar. Besok ketiga berikutnya masuk lagi ke lubang yang sama. Ini kan kata
yang dikatakan oleh Firaun ini orang yang pahlul ini kan. Goblok, goblok, bodoh, pahlul. Masa berkali-kali masuk ke dalam lubang yang sama. Kalau yang bertobat tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama, apalagi dia terus mengulangi dosa-dosa itu. Kemudian kalau dosa terhadap sesama manusia, kita harus jumpai orangnya, minta maaf kepadanya. Kalau haknya diambil, kita minta keredoannya, kerelaannya. Kalau dia dizolimi, minta maaf kepada yang bersangkutan supaya tenang dalam kehidupannya. Kemudian mengiringi dan kehidupannya itu dengan amal soleh. Boleh jadi di bulan Ramadan ini, kalau dulu dia misalnya masa lalunya sudah di bulan Ramadan ini, kalau dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang full sholatnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas sholatnya. Kalau dulu belakang, dia yang sayang stop ke depan sekarang. Kalau limpahnya kurang, akan banyak di bulan ini. Dia sudah bertobat dan mengiringi kesalahannya yang lama itu ditutupi dengan kebaikan amal solehnya. Tadi pengurus mengumumkan limpah kita sekian ini, mudah-mudahan terus istiqomah kita tetap berlimpah. Kita memang harus buat kurikulumnya di Ramadan ini. Kalau limpah kurikulumnya, setiap malam saya istiqomah misalnya 50 ribu bawa anaknya. Nah ini bapak 50 ribu, ibu 20 ribu, anak pertama 10 ribu, anak berikutnya yang kecil 2 ribu. Setiap malam istiqomah begitu. Insya Allah kalau ini kita lakukan, apa yang kita niatkan taubatan nasuha, insya Allah akan kita gapai dan dapatkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah taubat kita niat malam ini, apapun kesalahan kita yang harus kecil dan sebesar apapun dosa kita, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui taubat kita, benar-benar taubat yaitu taubatan nasuha. Harapan musawwibun, celakalah bagi orang yang menunda, yaitu orang yang menunda taubatnya. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.